Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian masih diberi nikmat sehat serta nikmat sempat sehingga bisa mengikuti mata kuliah penganggaran bank syariah pada hari ini meskipun secara online. Ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami mengenai anggaran pembiayaan pada bank syariah, khususnya mengenai risiko bank syariah dan jenis-jenis pembiayaan bank syariah. Ini saya Febi Tirokatian selaku pemateri pertama, selanjutnya Liva Saifadiyati selaku pemateri kedua, dan Novi Daniatun Hikmah selaku pemateri ketiga. Langsung saja saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengkajian risiko pembiayaan. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Oleh karenanya, untuk dapat menetapkan manajemen risiko ini, maka pada tahap awal bank harus secara tepat mengidentifikasi risiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh risiko yang sudah ada maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis bank yang baru. Untuk jenis-jenis risiko pada bank syariah sendiri ada beberapa. Yang pertama yaitu risiko komersial. Risiko komersial ini risiko ketika bank syariah berada dalam tekanan untuk membayar deposan atau investornya pada tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari yang harus dibayarkan sesuai dengan syarat sebenarnya dalam perjanjian investasi. Hal ini dapat terjadi ketika bank syariah memiliki kinerja yang buruk dalam suatu periode dan tidak dapat menghasilkan keuntungan yang memadai untuk dibagikan kepada pemegang rekening atau pemegang sahamnya. Yang kedua yaitu risiko penarikan. Risiko penarikan ini adalah risiko yang berasal dari tekanan kompetitif yang dihadapi bank syariah dari bank syariah lain atau dari bank konvensional yang menyediakan unit usaha syariah. Bank syariah menghadapi risiko ini jika deposan menari dana mereka karena menerima tingkat pengembalian yang lebih kecil atau lebih rendah dibandingkan yang bisa mereka terima dari bank lain. Jika bank syariah dikelola secara tidak efisien dan terus memberikan hasil yang rendah, maka pada akhirnya deposan akan memutuskan untuk memindahkan uang mereka dan mengikis nilai dari bank tersebut. Jadi jika bank syariah yang satu itu memberikan pengembalian kepada investornya dengan jumlah yang rendah, maka investor itu akan berpindah kepada bank lain. Oleh karena itu bisa terjadi risiko penarikan. Yang ketiga yaitu risiko fidusia. Risiko fidusia ini mengarah pada risiko hukum jika bank melanggar tanggung jawab terhadap deposan dan pemegang sahamnya. Sebagai agen fidusia, bank syariah diharapkan untuk bertindak berdasarkan kepentingan terbaik deposan dan investor serta pemegang saham. Ketika tujuan dari investor dan pemegang saham ini menyimpang dari kegiatan bank atau tidak sesuai dengan kegiatan bank, maka bank akan menghadapi risiko fidusia ini. Itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, terima kasih. Langsung saja pada jenis risiko bank syariah yang selanjutnya. Jenis risiko bank syariah yang keempat yaitu risiko tata kelola. Risiko tata kelola mengacu pada risiko yang timbul dari kegagalan dalam mengelola lembaga, kelalaian dalam melakukan usaha dan memenuhi kewajiban kontrak, serta kelemahan lingkungan kelembagaan internal dan eksternalnya, termasuk risiko hukum.
Yang selanjutnya, risiko transparan. Transparan didefinisikan sebagai keterbukaan publik atas informasi yang dapat dipercaya dan tepat waktu yang memungkinkan pengguna informasi untuk membuat penilaian yang akurat mengenai kondisi keuangan dan kinerja sebuah bank, kegiatan usaha, profil risiko, dan praktik manajemen risiko. Kurangnya transparan dapat menciptakan risiko kerugian akibat keputusan yang buruk berdasarkan informasi yang kurang lengkap atau tidak akurat. Risiko yang keenam yaitu risiko syariat. Risiko syariat terkait dengan struktur dan fungsi dari Dewan Syariah di tingkat lembaga dan sistemik. Risiko ini dikarenakan kegagalan dalam mematuhi syariat. Perbedaan dalam menerjemahkan syariat berdampak pada perbedaan dalam pelaporan keuangan, audit, dan perlakuan akuntansi. Hubungan antara bank dan deposan ataupun investor tidak hanya sebagai agen dan penyedia pokok, melainkan juga didasari pada kepercayaan implisit antara keduanya. Nah, hubungan ini membedakan perbankan syariah dari perbankan konvensional dan satu-satunya pembenaran bagi keberadaan perbankan syariah. Dan risiko yang terakhir yaitu risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko di mana perilaku yang tidak bertanggung jawab atau perilaku manajemen akan merusak kepercayaan dari klien-klien bank. Risiko reputasi disebabkan perilaku tidak bertanggung jawab dari satu lembaga dapat mencemari nama baik lembaga tersebut. Yang selanjutnya yaitu jenis pembiayaan pada bank syariah. Untuk jenis pembiayaan pada bank syariah di sini ada dua, yaitu dengan prinsip bagi hasil dan dengan prinsip pinjaman. Di sini saya akan menjelaskan jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang pertama, yaitu pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana atau biasa disebut dengan sohibul mal menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola atau sebagai mudharib untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. Ada dua tipe pembiayaan mudharabah di sini. Yang pertama yaitu mudharabah mutlaqah, di mana pemilik dana memberikan keleluasan kepada pengelola secara penuh untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Dan pengelola di sini bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan kebiasaannya. Yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah, di mana pemilik dana di sini menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. Pengelola di sini menggunakan modal tersebut dengan tujuan dinyatakan secara khusus, yaitu untuk menghasilkan keuntungan. Mungkin hanya itu dari saya. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan pembiayaan yang nomor 2, yaitu pembiayaan musyarakah, di mana suatu perjanjian usaha antara atau beberapa pemilik modal untuk menyetorkan modalnya pada suatu proyek di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta mewakilkan atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat dibagikan baik menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama. Manakala merugi, maka kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing. Yang ketiga, pembiayaan dengan prinsip jual beli, di mana prinsip jual beli ini dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan. Yang keempat, pembiayaan dengan prinsip sewa transaksi ijaroh. Transaksi ijaroh dilandasi adanya pemindahan manfaat.
Jadi pada dasarnya ijarah ini sama dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Untuk jenis pembiayaan dengan bentuk pinjaman meliputi pinjaman core, di mana pinjaman ini merupakan penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasi sebelum keberangkatan haji. Baik, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, itu saja presentasi dari kelompok 6 mengenai anggaran pembiayaan pada bank syariah. Jika ada penjelasan yang kurang jelas serta kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.